Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Mohon maaf nih Cak, video ini mungkin gak akan panjang-panjang karena IWP hanya ingin nge-share ke sampean semuanya sebuah breaking news yang sebenarnya sudah kita share ke sampean berupa rumor-rumor dan isu, dan ternyata semua yang kita bahas kemarin terbukti hari ini Kang Mas. Jadi Cak, spesial per hari ini kita pastikan bahwa Toprak resmi gabung bersama Pramac Yamaha Racing. Nah, ini adalah sebuah breaking news yang luar biasa, akan membuat semuanya menjadi very exciting, Cak. Karena saya tahu sendiri bahwa kemarin kita sudah membahas mengenai Toprak ini. By the way, mohon maaf Cak, IWP sedang membahas, bukan bahas ya, IWP sedang menyiapkan tentang bagaimana Aragon Test ya. Jadi teman-teman, kita akan membuat video singkat ini aja. Tapi untuk Aragon Test IWP akan share besok insya Allah atau lusa mungkin ya. Karena IWP ingin godok semuanya, sebab banyak banget Cak beberapa komponen yang dites oleh para pembalap, termasuk juga Marc Marquez yang ternyata juga ngetes komponen baru khususnya aero, termasuk juga Pecco Bagnaia, KTM yang ternyata juga menggunakan komponen yang banyak banget mirip sekali dengan Ducati, yakni seperti Mas Damper yang lebih besar. Ini adalah salah satu cara KTM untuk mencoba menekan chatter pada motornya. Oke, kita skip itu dulu Kang Mas ya. Jadi teman-teman, IWP hari ini sekarang ingin nge-share mengenai breaking news yang super hot ya, diresmikan, diumumkan oleh Yamaha Racing MotoGP secara official. Jadi Kang Mas, kalau kita bahas mengenai Toprak, perkenalkan IWP coba menarik tentang histori sebelumnya. Jadi kalau sampean tahu, pasti sampean juga paham bahwa Toprak ini sebenarnya bukanlah orang baru yang ngetes MotoGP Yamaha. Jadi di tahun 2023 sebenarnya sudah ada tindakan dari Yamaha untuk mencoba menyenangkan Toprak. Dengan cara apa? Menarik Toprak untuk ngetes M1. Akan tetapi Cak, memang saat itu kalau kita pandang ya, saat itu seperti nggak serius. Sepertinya hanya ingin Toprak happy saja. Happy, tapi happy-nya happy yang ya ala kadarnya. Nggak serius kayak ini Cak, kayak ya guyonan Kang Mas. Sebab saat itu Kang Mas, Toprak disuruh jajah M1 yang notabene memang speknya berbeda dibandingkan dengan R1 ya, pastinya Cak ya. Kemarin kan Toprak menggunakan World Superbike, menggunakan R1 di World Superbike, dan tentu saja menggunakan juga bannya beda, Pirelli melawan Michelin, sementara MotoGP menggunakan Michelin. Nah, pada saat itu Cak, di tahun 2023, Yamaha Racing sudah memberikan semacam bonus, semacam kesempatan kepada Toprak untuk ngetes Yamaha M1 ketika itu. Nah, yang menjadi masalah adalah saat itu Yamaha masih dipegang oleh Lin Jarvis, Cak. Jadi Lin Jarvis ini memang sepertinya tidak terlalu interest atau nggak terlalu tertarik sama Toprak. Jadi Lin hanya mencoba untuk menyenangkan Toprak, dan terbukti Cak, saat itu Toprak sangat marah dan kesal sebenarnya. Jadi isunya memang Toprak sangat kecewa, disappointed, jadi sangat kecewa. Yang membuat Toprak akhirnya memutuskan, salah satunya ya alasan untuk meninggalkan Yamaha adalah kekecewaan luar biasa pada saat ngetes M1 yang dikatakan saat itu cukup mengecewakan bagi Toprak dan juga Yamaha. Karena Yamaha walaupun tidak terucap, ternyata Yamaha memberikan semacam sinyal bahwa mereka kurang happy dengan yang ditunjukkan oleh Toprak yang dikatakan memang not so fast. Jadi saat itu Cak, Toprak lebih lambat sekitar 2 detik ataupun 3 detik dibandingkan dengan sekitar itu ya, 2-3 detik dibandingkan dengan MotoGP rider lainnya. Tapi yang menjadi saat itu semacam pertanyaan yang sangat kuat adalah Toprak ini kan pembalap World Superbike dan baru pertama ngetes motor prototipe plus bannya berbeda Michelin dibandingkan Pirelli. Pastinya ya dengan lap time seperti itu harusnya dimaklumi dan harusnya ada kesempatan lagi. Tapi ternyata Yamaha seperti nggak tertarik, dan juga di saat yang bersamaan ya Toprak merasa udahlah. Jadi memang sepertinya R1 tidak ada pengembangan, dan dia merasa bahwa dengan new challenge, jadi BMW saat itu dia merasa cukup oke untuk meninggalkan Yamaha. Jadi singkat cerita ya, hubungan antara Toprak dan Yamaha di tahun itu sudah langsung kandas Kang Mas. Jadi sudah selesai, dan Toprak merasa bahwa Yamaha Racing di MotoGP bukanlah tim yang menjadi impiannya. Makanya dari beberapa rumor sebelumnya, Toprak tidak melirik Yamaha setelah itu. Jadi kalaupun dia akan gabung ya MotoGP, maksudnya dia akan gabung di tim yang sudah mungkin bukan Yamaha, mungkin ya Honda, bisa aja Ducati. Yang jelas adalah tim yang established, tim yang memiliki support penuh factory ataupun tim factory. Jadi dia nggak mau gabung ke tim MotoGP Yamaha yang satelit, notabene-nya ya motornya spek A
atau spek yang tidak sama dengan factory team, itu dia nggak mau. Nah, teman-teman, itu kan masa lalu ya. Jadi kita sudah share sama semuanya. Ternyata beberapa rumor mengatakan yang sangat jelas ya. Dan kalau kita sudah membahas mengenai rumor dan share rumor ke semuanya, bisa IWB pastikan rumor tersebut memiliki possibility sangat besar itu akurat ya. Jadi kita sudah bahas berkali-kali lewat video IWB, dan teman pasti tahu IWB juga sudah menekankan perihal potensi akurasinya yang cukup tinggi di atas 80%. Dan ternyata per hari ini secara resmi akhirnya diumumkan bahwa Toprak akan gabung bersama Yamaha Racing MotoGP di tahun depan, Kang Mas. Nah, luar biasa ya. Jadi kita happy, kita seneng. Dan teman-teman, Samen harus tahu kenapa kok bisa tiba-tiba Toprak gabung ke Yamaha, Cak IWB. Kan dulunya kecewa, Cak. Nah, ini tidak lepas dari Paulo Pavesio. Jadi kalau kita membongkar mengenai Paulo ini, sebenarnya ini adalah sosok orang yang sekarang mengganti Lin Jarvis ini, Cak ya. Sosok orang yang memiliki kontribusi besar menarik Toprak ke Yamaha di World Superbike. Jadi Paulo ini kan GM-nya ibaratnya, Cak, jadi big boss-nya Yamaha Europe ya. Dan dia sangat dekat dengan Toprak saat itu, Cak. Akan tetapi masalahnya adalah Paulo kan no power ketika di MotoGP saat itu 2023. Dan yang memiliki power adalah Lin Jarvis untuk memutuskan siapa yang akan gabung bersama Yamaha MotoGP. Dan akhirnya di tahun ini Paulo menggantikan Lin Jarvis, sehingga secara power, nah ini ya, Cak ya, secara power dan hubungan keduanya, memang Paulo sama Toprak ini kan memang hubungannya baik banget, Cak. Rumornya demikian. Jadi mereka berteman sangat baik, walaupun Toprak ke BMW, tapi ternyata beberapa informasi mengatakan bahwa Paulo dan Toprak itu begini, Cak. Mereka itu memang sangat akrab. Sehingga ketika Paulo diputuskan oleh Yamaha Iwata ya, jadi head office-nya dari Yamaha, akhirnya Paulo ternyata ngontek Toprak, Cak. Jadi singkat cerita begitu. Akhirnya terbukti per hari ini, jadi secara resmi Toprak diikat oleh Yamaha. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, Cak. Ini Toprak gabung bersama Yamaha tahun depan doang atau sampai dengan 2027? Nah, ini memang belum dikatakan secara jelas, Kang Mas ya. Belum ada konfirmasi yang tepat gitu loh. Maksudnya, wah ini sampai 2 tahun nih Toprak nih. Gak ada, Cak. Jadi sejauh ini Paulo masih mengatakan secara kulitnya bahwa Toprak akan gabung bersama Yamaha Racing MotoGP di tahun 2026. Nah, menggantikan siapa itu juga belum ada konfirmasi. Tapi beberapa possibility yang mungkin akan diganti adalah Jack Miller, karena ada rumor Jack Miller memiliki proyek lain, Cak. Atau kalau dari kacamata kita juga bisa sangat terbuka, yang diganti adalah Miguel Oliveira, karena memang secara performa Miguel ini betul-betul terpuruk, Cak, di atas mesin Yamaha. Makanya kita ingin melihat sebenarnya siapa nanti digantikan oleh Toprak. Jadi kalau dari kacamata IWP, potensi keduanya imbang lah antara Toprak dan juga Oliveira. Jadi kita akan tunggu seperti apa. Nah, sekarang kita kembali ke Toprak. Bagaimana, Cak IWP ketika Toprak nanti gabung bersama Yamaha? Kenalkan IWP membacakan pernyataan lengkap dari Paulo Pavesio yang menjadi sosok sangat besar kontribusi membawa Toprak ke dalam tubuh Yamaha Racing. Dan berikut kata Paulo yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kami sangat gembira menyambut Toprak kembali ke keluarga Yamaha. Toprak, pembalap Superbike tersukses sepanjang masa di Yamaha, telah membuktikan dirinya sebagai talenta luar biasa. Dengan 2 kali meraih gelar SPK yang bukan prestasi kecil, kepindahannya ke MotoGP merupakan pulang kampung sekaligus tantangan baru yang mengasihkan yang telah ditetapkan dengan tujuan yang jelas untuk pertumbuhan progresif dari waktu ke waktu. Semangat juang dan tekadnya sangat cocok untuk tim Prima Pramac Yamaha MotoGP dan strategi MotoGP yang Yamaha yang berani. Jadi kami yakin bahwa 2026 adalah waktu yang tepat untuk melakukan kepindahan yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Yes, itu, Cak, kata Direktur Yamaha Racing MotoGP Paulo Pavesio. Dan resmi Toprak akan gabung bersama Yamaha tahun depan. Nah, ini yang paling menarik nih. Gimana, Cak WP dengan Toprak gabung ke Yamaha MotoGP? Apakah punya potensi, Mas? Sekali lagi WP sudah tekankan kemarin, 2026 adalah proses adaptasi. Jadi kalau memang Toprak ini betul-betul tiba-tiba kenceng ya, bisa masuk top 3, itu sepertinya impossible ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia bisa masuk top 7 aja itu udah bagus ya. Karena ingat, Cak, engine-nya berbeda, prototipe engine-nya berbeda, karakter motornya berbeda.
ini adalah motor prototipe yang mana powernya sangat besar dibandingkan dengan motor produksi massal seperti R1 ataupun BMW. Jadi kalau dari kacamata kita, Toprak masuk top 7 aja secara konsisten itu luar biasa banget. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mengenai ban. Karakter ban Michelin dan Pirelli yang sekarang digunakan World Superbike itu beda. Jadi kita juga penasaran seperti apa nanti Toprak menghandle motor M1 ini ya di tengah kondisi yang memang inconsistent. Zaman tahu sendiri bagaimana kemarin bisa kita pastikan Fabio Quartararo yang uring-uringan Kang Mas ya. Dia kecewa, dia kesel, soalnya kenapa? Ternyata Silverstone luar biasa, dilalah Aragon, gak karu-karuan Cak. Jadi kata dari Fabio, chatter atau getaran yang terus-menerus keluar pada M1 itu membuat dia pening 7 keliling Cak. Pusing Kang Mas, soalnya chatter ini timbul, tenggelam, dan tidak konsisten. Maksudnya begini, kadang-kadang timbul ya menggunakan tipe ban soft, kadang-kadang timbul menggunakan tipe medium. Jadi medium itu kadang-kadang bener nih, chatternya hilang. Tapi tiba-tiba nongol aja di medium, yang ban medium. Jadi di awal mereka memprediksi gara-gara tipikal ban dari Michelin. Tapi ternyata ketika menggunakan ban medium yang sebelumnya enak, nyaman, pada saat race kemarin di Aragon justru hancur, nggak karu-karuan, carut-marut. Jadi vibrasi, chatter, bagian swing arm belakang ya, tapi memang sejauh ini Yamaha masih pusing. Ini datang dari swing arm atau mungkin dari dampernya, damper yang kurang ya, kurang presisi atau kurang dari layoutnya, atau mungkin juga dari swing armnya, atau mungkin dari bannya, atau mungkin dari sisi sasisnya. Semua masih menjadi analisa bagi Yamaha. Yang jelas adalah memang Yamaha masih inconsistent Cak. Itu intinya, dan juga pastinya retraction, traksi ban belakang yang sangat sulit sekali ya dapat cengkramannya, dan juga bagian depan ternyata konfirmasi Fabio pada saat ngerem selalu sering ngelok, ngunci. Jadi makanya depannya susah untuk direm, yang belakangnya susah mendapatkan traksi dan getar. Itu Cak informasi dari Fabio. Makanya ini challenge bagi Toprak yang dari kacamata IWB very fast, very good, precise sekali. Jadi Toprak ini memiliki karakter yang sangat unik Cak. Kalau dari kacamata pribadi IWB ya, Toprak adalah pembalap yang sangat kencang di tikungan, very fast corner. Jadi fast corner itu sangat presisi ya, dan juga stability braking yang kuat sekali. Dia sangat kuat, bisa mengerem dengan dekat sekali, dan dia minim kesalahan. Toprak adalah pembalap yang minim kesalahan. Dengan kondisi yang sudah over the limit, Toprak itu bisa nge-push banget motornya dan minim kesalahan. Ya pernah terjadi crash yang cukup serius, tapi itu juga sekali terjadi. Jadi kalau dari kacamata kita dengan kondisi yang sebenarnya sulit ya, artinya dengan kondisi yang motornya sedikit inferior dibandingkan dengan lawan Ducati rata-rata, tapi Toprak mampu menjalankan tugasnya dan sekarang bersaing ketat dengan Bulega. Jadi itu adalah sebuah fakta, sebuah bukti bahwa memang Toprak pantas untuk masuk ke MotoGP. Dan tentu saja Paulo yang sangat percaya dengan Toprak, memiliki hubungan baik, akan menjadi semacam extra boost bagi Toprak. Jadi kalau di kacamata kita, tahun depan adaptasi, proses mengenal motornya, akan tetap ingat Cak, ingat 2027 semuanya akan berubah total. Jadi bannya menggunakan ban Pirelli yang sangat dikenal oleh Toprak ya, jadi sangat dikenal oleh Toprak yang sudah berkecimpung di World Superbike cukup lama. Dan yang kedua adalah engine-nya berubah total menjadi 850 cc, dan kemudian artinya dengan engine yang sedikit lebih kecil, maka akan berubah semuanya Cak. Dari elektroniknya berubah, sasisnya akan diracik ulang, jadi ada namanya konstruksi ulang karena nggak mungkin menggunakan sasis yang lama. Jadi biasanya dengan less power, para pabrikan akan berlomba untuk nge-push pada fast cornernya. Jadi cornering speednya akan di-push. Jadi ini akan menjadi semacam tontonan yang menarik sekali untuk kita pantau. Yang jelas adalah official Kang Mas, Toprak gabung dengan Yamaha Pramac Racing di tahun depan. Kita tunggu seperti apa sepak terjang Toprak. Yang jelas semakin menarik, semakin jos. Kita juga penasaran, Ibu juga penasaran. Dan teman-teman dipastikan pula yang terakhir adalah konfirmasi dari Paulo Pavesio sebagai Big Boss Racing MotoGP bahwa V4 engine Yamaha akan dites oleh mereka di Barcelona. Jadi konfirmasinya engine V4 ini sudah ready sebenarnya, tapi tinggal di tune up ulang, finalisasi aja Cak. Dan mereka penasaran juga Yamaha untuk mencoba V4 new engine ini di Barcelona. Jadi mereka akan nge-push di sana dan mereka akan mengumpulkan data di sana. Jadi dari sanalah mereka akan akhirnya ya nantinya seharusnya akan bisa digunakan oleh mereka untuk bekal nantinya di tahun 2027.
ataupun kalau memang perlu, oke, mesinnya maka bisa di-push di tahun depan. Ya, itu Cak, update Iwan Benaran, dan tunggu review IWP, penjabaran IWP tentang Aragon Test, yang mana akan menarik sekali untuk kita bahas, termasuk juga Marc Marquez yang menggunakan New Aero, dan ternyata secara umum Marc kurang impress dengan Aero tersebut. Tapi yang happy adalah, Pecco happy Cak dengan New Aero, termasuk juga beberapa komponen yang akan kita bahas nantinya Cak. Oke, itu Cak update benaran tentang MotoGP. Mohon maaf jika nggak sempurna, hanya ya banyak ngomongnya aja, nggak banyak insertion, karena memang kita sedang di kampung halaman di Jawa Timur, jadi keterbatasan kita sedang ngeditnya pakai handphone Cak ya. Jadi semoga mencerahkan semuanya, dan Saman coba komen di bawah Cak. Saman yakin nggak Toprak akan bikin kejutan di MotoGP, atau sampai justru pesimis Toprak akan bagus di MotoGP? Saman komen di bawah. Seperti biasa, kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.